Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Shadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang saya hormati, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah Haji Waisul Kurni, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah Haji Ujang Salahuddin, Bapak Pengawas Pembina Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah dari Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Dr. Sumardi, Magister Pendidikan, Ibu Amni Aulia beserta seluruh para wakil kepala dan para pembantu serta Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Puja-puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hari tasyrik di bulan Zulhijjah yang dimuliakan Allah ini. Kita kembali bersilaturahim dalam satu kegiatan yang insya Allah kegiatan ini sungguh-sungguh sangat maslahat dan manfaat bagi lingkungan pendidikan, khususnya pada Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah, dalam rangka mengemban amanah yang mulia, yaitu mendidik putra-putri kader umat masa depan agar mereka kelak menjadi manusia-manusia yang sholihin dan sholihat, manusia yang maslahat buat umat, bangsa, negara, dan agamanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui silaturahim ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita barokah panjang umur. Allah membukakan pintu rezeki sehingga ke depan kita dapat beramal ibadah dengan sebaik-baiknya, taqarruban ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya terus berusaha mengamalkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah serta menteladani akhlakul karimah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita di yaumil kiamah nanti menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita bersama beliau di surganya Allah. Ya Rabbal Alamin. Bapak saudara yang dimuliakan Allah, kegiatan workshop yang semacam ini sangat membantu, sangat dibutuhkan dalam rangka menyamakan persepsi, dalam rangka menyamakan langkah, dalam melaksanakan tugas yang mulia, mendidik putra-putri umat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional, agar mereka menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah tujuan utama daripada tujuan pendidikan nasional. Bahkan menduduki butir pertama daripada tujuan pendidikan. Dan ini selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini selaras dengan tujuan agama kita yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada prinsipnya manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan sebaik-baik umat adalah mereka yang lebih takwa kepadanya. Maka oleh karena itu saya selalu menekankan dalam forum apapun pada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah akan amanah yang sangat berat dan sulit, serta amanah yang mulia dan dimuliakan Allah, yaitu untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada kader-kader umat, yaitu anak-anak didik kita. Tanamkanlah keimanan dan ketakwaan kepada mereka lebih utama daripada menyampaikan ilmu pengetahuan dan wawasan. Karena saya selalu mengatakan bahwa lebih mudah menjadikan anak yang benar itu pintar ketimbang daripada menjadikan anak yang pintar itu benar. Karena anak yang sudah tahu akan keimanan dan ketakwaan hakikat daripada kebenaran itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang absolut itu ada hanya pada sisi Allah. Sedangkan kebenaran yang diraih oleh pengetahuan adalah sangat bersifat empiris, hanya berdasarkan pengalaman dan hanya berdasarkan penelitian. Dan dia bukan merupakan kebenaran yang absolut. Kebenaran pengetahuan bisa dikatakan benar oleh seseorang, tapi bisa disalahkan oleh orang lain karena berbeda metode dan berbeda teori. Oleh karena itu, tanamkanlah mereka keimanan yang dapat membenarkan segala sesuatu itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Keimanan adalah yang utama. Maka agama kita mengajarkan bahwa awwal wajibin 'alal insani ma'rifatullah bil istiqamah. Yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin, karena kebenaran yang absolut ada hanya pada Dia, Zat yang Maha Benar. Karena hakikat kebenaran itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu mengatakan apapun kalau sudah di tangan Allah, bagaimanapun kita, kalau sudah berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan jamin kebenaran itu. Tetapi kalau sudah kita mengingkari kepada haknya Allah, maka tunggu kebinasaan yang akan datang. Peserta workshop yang saya muliakan, kurikulum adalah merupakan standar yang akan dicapai dalam satu pendidikan.
Tetapi yang jelas bahwa seluruh kurikulum yang telah pernah dilaksanakan di negara Republik Indonesia ini, saya katakan seperti itu karena selalu setiap ganti menteri ganti kurikulum, setiap ganti menteri ganti metode, ganti cara, ganti strategi. Tetapi tetap tujuan utamanya adalah agar terciptanya manusia-manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu adalah sila daripada utama Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia. Dan itu benar. Oleh karenanya maka pada kali ini ada yang dipopulerkan sekarang ini, diperkenalkan, launching, bahkan diperkenalkan kepada seluruh dewan guru yang disebut kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar. Sebetulnya dari dulu rakyat Indonesia merdeka belajar. Nggak pernah ada yang menghalang-halangi untuk belajar. Tetapi ada kandungan maksud daripada menteri. Bisa jadi, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan kurikulum Merdeka Belajar agar ditata ulang. Karena kalau kita saksikan aneh bin ajaib, kalau ada warga negara Republik Indonesia yang tidak kenal dengan Pancasila, bahkan ada anak SMA yang bahkan mahasiswa yang menyebut Pancasila aja belepetan, padahal dia mahasiswa, tidak kenal urutannya Pancasila itu bagaimana. Apalagi kalau memangnya dia selalu membaca preambul atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Akibat daripada kelengahan masa transisi, yaitu masa di mana antara masa yang betul-betul dulu ingin mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahkan ada pendidikan yang disebut dengan PMP, pendidikan moral Pancasila, yang kemudian setelah itu lepas entah kemana itu PMP, dicari di ujung pojok manapun nggak ketemu, hilang lenyap begitu saja, ditelan reformasi yang kebablasan. PMP ditelan oleh reformasi kebablasan. Akibat daripada reformasi kebablasan, mahasiswa, anak-anak kita SMA lupa akan dasar negaranya. Di samping itu memang ada sekelompok manusia yang bertujuan ingin menghapus daripada benak otak anak bangsa daripada sejarah spiritual rakyat dan bangsanya. Ada sekelompok manusia yang ingin agar kader-kader bangsa ini tidak mengenal sejarahnya, sehingga mereka ingin menciptakan satu kelompok radikalis. Maka kembalilah pemerintah kita sekarang ini mencoba untuk mengembalikan agar peserta didik jangan sampai nanti kebablasan terlalu jauh. Melalui pendidikan nasional ingin mengembalikan citra bangsa dan citra umat. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah sangat relevan dengan kehidupan umat dan bangsa warga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini sudah teruji sejak daripada
1945 kemerdekaan sampai dengan saat ini hanya rakyat Indonesia yang mengalami ketentraman, kedamaian, dan kekayaannya tetap berlimpah, bahkan hidup rukun damai meski berbeda suku, bangsa, bahasa, tapi tetap satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah keampuhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang relevan dengan seluruh umat beragama di negara ini, lebih-lebih di dinul Islam. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, tujuan daripada kurikulum Merdeka Belajar, kembalikanlah anak-anak kita untuk mengenal sejarahnya, untuk mengenal sejarah bangsa. Karena ada sekelompok mereka yang ingin memisahkan antara sejarah dengan anak bangsa. Bapak saudara yang dimuliakan Allah, namun yang paling utama dan pertama di dalam kita melakukan suatu proyek besar, yaitu merubah mindset manusia. Anak-anak kita ingin rubah mindsetnya menjadi manusia-manusia yang berpikir cerdas, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan luas melalui pendidikan. Dan saya ingin itu ada pada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah. Oleh karena itu, yang paling utama dan pertama adalah kurikulum. Karena itulah track yang harus ditempuh oleh seluruh dewan guru dalam rangka programming, menyusun planning, rencana pembelajaran. Karena al-i'dad, persiapan itu lebih penting daripada pelaksanaan. Dengan persiapan yang matang dan metode yang benar, maka tujuan akhirnya akan sangat baik ketimbang daripada tanpa persiapan. Dengan metode yang benar, tentu itu akan mencapai hasil yang ngawur. Apalagi persiapan yang benar dengan cara yang ngawur, maka akan salah kaprah. Maka oleh karena itu, persiapan adalah utama, kemudian metode menyertainya, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Kalau di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim, at-tariqah ahammu minal madan. Walaupun materi kita yang kita siapkan untuk mendidik anak kita baik, sebaik-baiknya, tetapi kalau cara kita menyampaikannya tidak benar, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Walaupun cara kita benar, tetapi materi yang kita sampaikan ngawur, maka itu pun tidak akan membuahkan hasil yang baik. Marilah kita sama-sama menuju ke arah pendidikan yang baik dan berhasil. Mudah-mudahan di Ar-Rahmaniyah ini, baik seluruh unitnya yang sudah pertama kali menyelenggarakan itu adalah SMP, kemudian sekarang adalah Madrasah Tsanawiyah. Mungkin besok hari Jumat adalah SMA akan melaksanakan workshop yang sama. Mudah-mudahan ini merupakan pintu daripada keberhasilan pendidikan pada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum saya tutup dengan salam, maka mari sama-sama kita mengingat apa yang disampaikan oleh Syekhuna Al-Imam Nawawi. Kullu amrin ribadin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtab wa huwa abdar wa huwa ajdar. Segala sesuatu, perbuatan atau proyek yang kita harapkan akan membuahkan hasil yang baik,
tanpa dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan putus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan dari upaya kita secara maksimal ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga upaya kita berhasil adanya. Maka mari dengan mengucap sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan workshop kurikulum Merdeka Belajar pada Madrasah Sanawiyah dinyatakan resmi dibuka. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu mendapatkan inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita hasilkan dari workshop ini maksimal dan Sanawiyah Ar-Rahmaniyah menjadi lembaga pendidikan yang mampu menciptakan kader-kader umat pemimpin masa depan yang sangat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.